Halo, assalamualaikum, kembali lagi di Bang Ade Channel. Dan pada video kali ini kita akan melihat ya kendala yang terjadi pada mobil. Nah, ini mobil Hyundai. Nah, ini agak berasap ya, knalpotnya seperti ini. Nah, nanti kita akan lihat kendalanya di mana, apa yang menyebabkan berasap seperti itu. Nah, sebelumnya kita coba dulu ya di gas tipis-tipis ini. Kelihatan berasap agak tebal, berasap agak tebal. Ini apa yang menyebabkannya berasap seperti itu, nanti kita akan cek di bengkel seperti apa kendala dan apa yang harus dilakukan dengan kendala seperti ini dan bagaimana penanganannya ya. Nah, ini terlihat ya di knalpotnya keluar asap putih seperti ini. Nah, kita pada hari ini kita akan bawa mobil ini ke bengkel. Bagaimana penanganannya? Ikuti video kami sampai selesai. Nah, langsung saja kita bawa kendaraan ini ke bengkel. Dan sekarang kita sudah berada di perjalanan menuju bengkel untuk melakukan pengecekan terhadap kondisi mobil dengan kendala yang kita alami seperti di awal tadi. Bagaimana proses dan bagaimana keseruan kita menuju ke bengkel dan apa yang dilakukan di bengkel nantinya, silakan ikuti video kita ini tanpa skip. Nah, sedikit cerita tentang kondisi mobil ini. Nah, ketika mobil ini kita bawa berkendara, agak menggelitik ya ketika posisi persneling giginya berada di posisi gigi 2 dan tenaganya agak kurang bertenaga ya ketika kita bawa di tanjakan. Nah, apakah ini apa penyebabnya? Nanti kita akan lakukan pengecekan di bengkel. Apa penyebabnya dan apa yang harus diperbaiki. Oh no! No, no, no,
kita sudah sampai di bengkel dan ini kondisi mobil sudah dilakukan pengecekan oleh mekaniknya ya, apa yang harus dikerjakan dan apa yang diperbaiki. Nah, ini dia proses meratakan posisi pistonnya ya, karena mobil ini akan dilakukan pengurasan arang yang ada di pistonnya. Nah, ini dia proses meratakan agar nanti cairan untuk perontok arang bisa masuk dan tidak keluar sebelum disedot gitu ya. Nah, ini prosesnya diputar di situ tadi. Nah, ini kemudian setelah diratakan di bawah kondisinya, baru dimasukkan cairan perontok arang. Nah, ini dia proses memasukkan cairannya melalui ya lubang busi yang sebelumnya kita sudah buka. Nah, dimasukkan masing-masing ya, ada di 4 lubang cairan untuk perontok arangnya. Setelah dimasukkan, kemudian didiamkan sebentar ya, sekira 15-30 menit. Nah, ini dilakukan dalam kondisi mesin dalam keadaan panas ya, mesin dalam keadaan panas, kemudian dimasukkan cairan perontok arang yang ada di rumah pembakaran. Nah, ini dia prosesnya seperti ini ya, dimasukkan masing-masing sampai penuh ya ruang pembakarannya itu dengan cairan perontok arang ini. Nah, proses memasukkan cairan perontok arang yang ada di ruang pembakaran ini dilakukan sampai masing-masing busi itu ya, masing-masing lubang busi itu diisi sampai penuh dengan cairan perontok arang ini. Setelah masing-masing lubang busi yang sebelumnya kita sudah buka ini diisi dengan penuh, lalu baru kemudian didiamkan sekira 15-30 menit. Setelah itu baru dilakukan penyedotan dengan alat yang sudah kita sediakan, sehingga cairan atau arang yang sudah rontok di ruangan pembakaran tadi tersedot keluar, sehingga tidak ada lagi kerak-kerak atau arang-arang yang menyumbat di ruang pembakaran. Nah, ini ya, kita diamkan dulu sekira 15-30 menit. Setelah itu baru kita lakukan penyedotan. Nah, ini sebelum penyedotan kita kasih bensin ya, untuk memudahkan melakukan penyedotannya ya. Dikasih bensin agar cairan atau kerak ya, arang yang sudah rontok tadi mudah terangkat ke atas dengan sedotan yang sudah disediakan. Nah, penggunaan bensin ini juga bertujuan untuk mencuci ya, membersihkan ruang pembakaran dari sisa kotoran-kotoran kerak arang yang sudah rontok tadi. Nah, setelah dilakukan atau dimasukkan bensin ini, baru dilakukan penyedotan dengan alat yang sudah disiapkan ini. Nah, ini dia proses penyedotannya, penyedotan arang ya. Penyedotan arang yang tadi kita sudah cairkan, sudah rontokkan dengan cairan khusus yang dimasukkan di lubang busi ini tadi. Kemudian setelah ditinggalkan beberapa menit, dimasukkan bensin sebagai pembersih ya, agar dimudahkan untuk penyedotan arang dan kerak yang ada di lubang busi. Ini prosesnya seperti ini, dan ini sudah terlihat kotorannya terangkat ke atas. Nah, seperti ini. Ini adalah arang dan kerak yang menempel yang ada pada ruang pembakaran
ya di bagian busi tadinya ya. Ini dia ya, terlihat banyak kerak, banyak arang yang terangkat ke atas. Nah ini dia ya, banyak yang hitam ya. Nah ini dilakukan sampai bersih, sampai nanti air di atasnya itu ya, bensin pencucinya itu terlihat bening. Nah ini dilakukan untuk masing-masing lubang ya, kan ada 4 lubang. Ini dilakukan masing-masing lubang itu sampai kondisinya bersih. Nah ini dia ya, hasil dari sedotan yang pertama tadi ya, sedotan arang di keempat lubang busi yang kita lakukan di awal tadi. Seperti ini, cukup hitam ya, cukup tebal ini arangnya. Nah ini seperti ini dia. Nah ini hasil penyedotan yang pertama gitu ya. Nah setelah ini kemudian dilakukan lagi sampai kondisinya bersih gitu. Nah ini penyedotan yang dilakukan setelah kedua kalinya, ini sudah mulai terlihat jernih. Air pencucinya, minyak pencucinya sudah mulai terlihat jernih dia. Artinya tidak begitu banyak lagi kerak atau arang yang ada di dalam. Nah setelah selesai penyedotan arang, pembersihan arang tadi, sudah dipastikan semuanya terkuras keluar dengan bensin yang kita masukkan sebagai pencucinya. Kemudian kita pasangkan lagi kabel busi yang sebelumnya kita sudah buka ya. Pastikan untuk pemasangan kabel businya tidak terbalik, karena apabila tidak terbalik ya bisa saja ini mobil tidak bisa hidup gitu ya. Nah ini dia sudah selesai. Nah ini sudah selesai. Nah ini dia kondisinya mobil kita hidupkan kembali setelah dilakukan pembuangan arang pada pistonnya seperti ini ya. Dia lagi berasap seperti semula, cuma tipis saja ya, dan pembakarannya cukup bagus dan tidak ada lagi asap tebal yang ngebul ke belakang seperti ini ya. Sudah cukup bersih seperti ini. Nah seperti itulah ya proses kita melakukan pembuangan arang pada pembakaran area piston pada mobil ini. Nah jangan lupa bantu kami dalam pengembangan channel ini dengan cara tekan tombol like dan tanda subscribe. Terima kasih.